Aku adalah catatan dari perjuangan pahitmu, bukti dari perlawananmu, hasil dari rasa sakitmu. Aku adalah kematian, aku adalah peristirahatan abadi, dan aku adalah teror. Aku adalah kamu. Pada video ini, aku akan bercerita tentang karakter terkuat di Solo Leveling. Nope, not you. Ashborn, Raja Kematian, sumber kekuatan dari Jinwoo. Ribuan tahun yang lalu, ketika di semesta ini hanya ada cahaya dan kegelapan, hiduplah sebuah makhluk terkuat, seorang pencipta yang bernama Absolute One. Ia memecah cahaya, kemudian menciptakan 8 makhluk yang disebut rulers. Mereka dilahirkan dengan tujuan menjaga dan melestarikan kehidupan. Kemudian, ia juga memecah kegelapan dan menciptakan 8 makhluk yang disebut monarch. Mereka lahir dengan tujuan menghancurkan kehidupan. Kedua makhluk yang saling bertolak belakang ini secara tidak terhindarkan berperang. Perang yang sangat sengit dan menghancurkan. Kedua kekuatan ini tampak seimbang sehingga perang berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa ada pemenang yang jelas. Lelah terlibat dalam peperangan tanpa ujung, rulers meminta Absolute One untuk memberikan mereka kekuatan agar bisa menghancurkan monarchs untuk selamanya. Namun Absolute One hanya terdiam. Pada momen inilah, rulers sadar bahwa selama ini peperangan yang sengit dan sangat merugikan bertujuan sebagai hiburan bagi Absolute One. Which is understandable. Siapa yang tidak suka melihat pertarungan sengit? Orang biasa saja membayar tiket mahal untuk melihat pertarungan. Back to the point. Sejak momen tersebut, rulers mulai merencanakan pengkhianatan. Dan pada akhirnya, 7 dari 8 rulers memberontak dan melawan Absolute One. Hanya satu ruler yang tetap setia, menerima tujuan hidupnya. Ialah Ashborn. Mendapat julukan ruler yang paling cemerlang di antara cahaya-cahaya lainnya, Ashborn berusaha sekuat tenaga melawan dan menghentikan saudara-saudaranya. Namun, secara mudah dikalahkan dan ditinggalkan untuk mati. Lukanya terlihat fatal. Pada akhirnya, ia menerima kematiannya. Namun ternyata, Absolute One menyimpan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Ashborn bangkit dari kematiannya dengan kekuatan yang sangat besar sebagai Shadow Monarch. Ketika ia kembali ke medan pertarungan, semua sudah terlambat. Absolute One sudah tiada. Rulers berhasil menggunakan sebagian kekuatan dari Absolute One untuk menangkap Legai, salah satu monarch. Tertangkapnya Legai berhasil melemahkan keseimbangan kekuatan antara rulers dan monarch. Ashborn yang menyadarinya memutuskan untuk membantu monarch melawan rulers. Meski kekuatan Ashborn berhasil kembali menyeimbangkan keadaan, namun kekuatannya justru menimbulkan ketakutan yang besar bagi kubu rulers dan monarch. Pada akhirnya dua monarch, Baran dan Rakan, mengkhianati Ashborn dan menyerangnya. Ashborn berhasil mengalahkan keduanya, membunuh Baran dan membuat Rakan kabur menghilang. Meski berhasil menang, Ashborn kehilangan tentara bayangannya. Tepat setelah pertarungan tersebut, rulers turun menghampirinya. Di luar dugaan, mereka berlutut dan memohon maaf kepadanya karena telah mengkhianatinya. Ashborn merasa marah dan secara agresif menyuruh rulers untuk membunuhnya saat itu juga agar dapat mengakhiri perang tak berujung tersebut. Namun rulers menolak dan pergi meninggalkannya. Termenung tidak percaya, Ashborn pada akhirnya pergi mengasingkan diri dan membangun kembali pasukannya. Pada masa pengasingannya, rulers berhasil mengalahkan monarch dan memaksa mereka untuk bersembunyi. Selama berabad-abad, monarch mempersiapkan rencana untuk kembali melawan rulers dan mengalahkannya. Pada akhirnya, monarch memilih dunia manusia untuk dijadikan medan pertempuran yang baru. Pada masa inilah Ashborn mencari wadah manusia untuk dirinya. Ia bekerja sama dengan seorang penyihir kuat yang disebut sebagai arsitek. Arsitek membangun sebuah sistem untuk mencari kandidat manusia dengan fisik dan mental yang siap menerima kekuatan Shadow Monarch. Dalam proses pencariannya, Ashborn justru tertarik pada Sun Jinwoo, seorang hunter paling lemah yang berkali-kali mendekati kematian namun berkali-kali juga ia berhasil selamat demi keluarganya. Ashborn terkesima dan akhirnya memutuskan untuk memilih Jinwoo sebagai wadahnya. Meski mendapatkan protes keras dari arsitek, pada akhirnya Jinwoo mendapatkan kekuatan Shadow Monarch berbulan-bulan sebelum Monarch berencana akan memburu rulers di dunia manusia. Secara perlahan dan bertahap, melalui sistem, Jinwoo dipersiapkan untuk menyerap kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Saat Jinwoo mencapai level 100, arsitek mengundangnya kembali ke dalam Double Dungeon, memberikan sebuah ujian akhir untuk mempersiapkan Shadow Monarch mengambil alih tubuh Jinwoo. Namun, Ashborn justru kehilangan niatnya untuk mengambil alih, dan justru berniat memberikan seluruh kekuatannya kepada Jinwoo. Arsitek terkejut dan merasa terhianati. Ia akhirnya sadar bahwa Ashborn berniat menggagalkan rencana Monarch. Meski begitu, arsitek tidak bisa mencegahnya. Ia tidak bisa lagi mengakses sistem, dan pada akhirnya, Jinwoo terbangun dengan kondisi berhasil membuka sebagian besar kekuatan dari Shadow Monarch. Beberapa waktu berlalu, dan tiba saatnya para monarch memburu rulers yang tinggal dalam wadah manusianya.
Setelah berhasil membunuh beberapa rulers, kabar bahwa Jinwoo sudah menyerap sebagian besar kekuatan Shadow Monarch dan Ashburn tidak kembali muncul ke dunia sesuai rencana, para Monarch akhirnya memutuskan untuk memburu Jinwoo. Dalam konfrontasinya dengan Ice Frost dan Rakan, Jinwoo kalah dan kehilangan nyawanya. Disinilah Ashburn muncul dalam Fantasy Realm dan berbincang dengan Jinwoo. Ia menceritakan latar belakangnya, siapa dia, siapa musuhnya, dan pada akhirnya, ia memberikan dua pilihan. Jinwoo dapat memilih untuk tetap tinggal dalam Fantasy Realm selamanya dengan kebebasan untuk melakukan dan membuat apapun yang ia inginkan, atau kembali ke dunia nyata, meneruskan pertarungan dan perjuangannya. Jinwoo secara yakin memilih pilihan kedua. Ashburn tersenyum dan memberikan seluruh kekuatannya pada penerusnya. Ia kembali ke Void, meninggalkan kekuatan dan kehidupannya kepada seorang manusia yang ia percayai dan kagumi. Bagiku cerita Ashburn adalah cerita yang sangat menarik dan berkesan. Ia memiliki sifat sangat peduli kepada kehidupan dan berusaha menjaganya. Meski ia lelah terhadap peperangan, menginginkan perdamaian, namun ia tetap setia dan loyal kepada Absolute One. Sebuah cerita yang tragis, di mana ia tidak bisa melawan kesetiaannya untuk mengakhiri konflik dan kehancuran berkepanjangan. Kondisinya yang terlahir sebagai rulers dan berevolusi menjadi seorang monarch membuatnya merasa tidak menjadi bagian dari keduanya. Ia tidak merasa menjadi bagian dari rulers yang sudah mengkhianatinya, tidak juga menjadi bagian dari monarch yang haus akan kehancuran. Ashburn, seorang raja kematian, justru merasa kagum dan terhubung dengan Jinwoo, hunter paling lemah. Pada akhirnya mempercayakan kekuatan Shadow Monarch kepadanya, sebagai hadiah atas jerih payahnya, penderitaannya, melawan kematian. Ia melihat keindahan pada tekad hidup manusia yang terus-menerus melawan segala rintangan dan tantangan. Raja kematian yang pada akhirnya memilih untuk menerima kematian, kembali kepada kekosongan, mencari ketenangan di akhir perjalanan hidupnya yang panjang. Cerita yang menurutku sangat indah. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!